Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Soesti, kelas RA1, Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Lintas Budaya dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid, SE, MM, CPMM. Di materi 10 ini yaitu menghargai perspektif lain. Menghargai perspektif lain itu ada 3. Yang pertama, memahami perbedaan. Yang kedua, ada empati. Dan yang ketiga, ada terbuka pikiran. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara kepemimpinan individual dan kolektif. Nah, di kepemimpinan individual ini fokus pada satu pemimpin yang mengambil keputusan dan menentukan arah. Biasanya pemimpin memegang kendali dan bertanggung jawab secara langsung terhadap hasil. Dan sedangkan kepemimpinan kolektif, kepemimpinan yang melibatkan partisipasi dan sejumlah individu dalam mengambil keputusan dan mencapai tujuan. Nah, keputusan diambil secara bersama-sama dan tujuan mencapai konsensus. Selanjutnya ada konsep mengenai status dan kepemimpinan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada asumsi dan ekspektasi, yang kedua ada pengaruh pada pengambilan keputusan, dan yang ketiga ada pengaruh terhadap keseimbangan kekuasaan. Selanjutnya yaitu hubungan antara status dan kulturasi organisasi. Status orang dalam organisasi dapat memengaruhi budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Kulturasi organisasi yang kuat dapat meningkatkan status individu, sementara status individu juga dapat memengaruhi dinamika kulturasi organisasi. Setelah itu ada faktor-faktor yang memengaruhi status kepemimpinan. Ada 3 faktor. Yang pertama ada kemampuan. Jadi kemampuan ini keahlian dan pengamalan memainkan peran penting dalam memengaruhi status kepemimpinan. Yang kedua ada kepedulian terhadap orang lain. Kepemimpinan yang peduli terhadap tim akan meningkatkan statusnya. Dan yang ketiga ada kepemimpinan yang adil. Kepemimpinan yang adil ini memerlukan semua anggota tim secara adil dan merata. Selanjutnya ada implikasi status dan organisasi. Implikasi status dalam organisasi ini ada 4. Yang pertama ada peningkatan kinerja, yang kedua ada kesempatan pengembangan, yang ketiga ada produktivitas yang lebih tinggi, dan yang keempat ada kohesivitas tim yang lebih baik. Nah, meningkatkan kinerja itu membuat anggota tim merasa dihargai dan termotivasi. Dan yang kedua, kesempatan pengembangan. Kesempatan pengembangan ini mendorong peluang untuk pertumbuhan karir dan organisasi. Dan yang ketiga, produktivitas yang lebih tinggi. Produktivitas yang lebih tinggi ini membuka ruang bagi kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan. Dan yang maksud dari yang keempat yaitu kohesivitas tim yang lebih baik, yaitu membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara anggota tim. Selanjutnya yaitu strategi untuk membangun status kepemimpinan yang positif. Yang pertama yaitu melakukan pembelajaran kontinu, atau pemimpin perlu terus belajar dan berkembang untuk memperkuat kemampuan serta wawasannya. Ada juga melakukan komunikasi yang terbuka dan jelas, atau memastikan komunikasi yang efektif, terbuka, dan jelas kepada semua anggota organisasi sangat penting dalam membangun status kepemimpinan yang positif. Dan yang ketiga, ada menginspirasi dan memberdayakan bawahannya. Maksudnya, pemimpin yang mampu menginspirasi dan memberdayakan bawahan akan membantu membangun status kepemimpinan positif. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pemimpin dengan teladan, atau mengedepankan integritas dan etika dalam tindakan sehari-hari akan memberikan dampak positif pada status kepemimpinan. Selanjutnya ada tantangan dalam memperkaya status kepemimpinan. Di sini ada 4. Yang pertama ada persaingan. Jadi persaingan ini menjaga status kepemimpinan memerlukan kemampuan untuk bersaing secara sehat. Dan yang kedua, menjaga kualitas, memastikan kualitas kepemimpinan tetap unggul dan relevan dalam konteks yang terus berubah.
Dan yang ketiga, ada kemampuan beradaptasi. Jadi kemampuan beradaptasi ini sangat penting untuk memperkaya status kepemimpinan. Yang unggul memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Selanjutnya, kerjasama tim. Kerjasama tim ini memastikan kolaborasi yang baik dalam film atau dalam tim atau organisasi untuk mendukung status kepemimpinan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.